Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan IPS SD kelas tinggi. Baik, langsung saja pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Nidaul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPS. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dengan dunianya. Maksudnya adalah menerangkan manusia dengan dunianya sendiri, dari bagaimana manusia menjalankan kehidupan sehari-harinya, gimana manusia menjalankan kehidupan dengan tetangganya, apakah akrab dengan tetangganya, apakah tidak, karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. Setiap manusia sejak lahir sudah berinteraksi dengan manusia lain, misalnya dengan ibunya yang melahirkannya, ayahnya, kakaknya, atau adik-adiknya, atau keluarga besarnya. Setelah itu usia taman kanak-kanak, dia akan berinteraksi dengan teman sekelasnya, dengan gurunya, dengan teman sebayanya. Setelah dengan bertambah usia, mereka akan berinteraksi akan bertambah luas. Dengan bertambah luas, memperbanyak teman sebayanya, bagaimana memperlakukan teman sebaya, guru, dan keluarganya. Menurut Diraik, hakikat IPS adalah harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh bertanggung jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Di sini juga bisa disebutkan dengan jelas manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan membutuhkan tenaga orang lain atau bantuan orang lain. Yang selanjutnya adalah rasionalisasi menurut Masito, Susilo, dan Soewarso. Yang dimaksud dari 3 poin tersebut adalah rasionalisasi mempelajari IPS, yaitu siswa dapat mengetahui informasi yang luas mengenai manusia dan gejala-gejala lingkungannya yang timbul di lingkungan masyarakat. Siswa juga lebih cepat memahami suatu tentang berbagai masalah sosial yang bermunculan di lingkungan sekitar. Selain itu, siswa juga dapat memiliki rasa saling menghormati antara satu sama lain dan menghormati orang yang lebih dewasa dan menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pendidikan IPS dalam konteks Indonesia, di mana pengertian paradigma IPS yaitu pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan. Pemikiran konsep di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran suatu organisasi yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama NCSS atau National Council for the Social Studies pada tahun 1935, di mana Amerika Serikat adalah suatu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang ini. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu sejak pertemuan organisasi pada tanggal 28 sampai 30 November 1935. Konsep IPS muncul pertama kali dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Menurut Winata Putra, ada 3 istilah yang digunakan, yaitu pengetahuan sosial, ilmu sosial, dan pengetahuan sosial.
di mana yang ketiganya yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian, para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut. Konsep IPS masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam seminar Civic Education di Tawangmangu itu seperti Ahmad Sanusi, Numan Somantri, Ahmad Kosasih Jahiri, dan Dedi Suwardi berasal dari IKIP Bandung dan pada pengembangan kurikulum PPSP PKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum SD, 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu yang di dalamnya mencakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan sipik yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan Indonesia. Dalam kurikulum SD PPSP tersebut, konsep IPS diartikan sama dengan pendidikan kewargaan negara. Penggunaan istilah studi sosial nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran penafsiran Ahmad Sanusi pada tahun 1972, di mana menerbitkan sebuah manuskrip berjudul Studi Sosial yang pengantar menuju sekolah komprehensif, yang isinya diwarnai oleh pemikiran Leonard Kenworthy dengan bukunya Teaching Social Studies. Konsep IPS kedua yaitu masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, satu pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan Negara. Yang kedua, pendidikan IPS terpisah hanya digunakan untuk payung mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap kurikulum 1975 yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui kurikulum PPSP. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1975, di dalam kurikulum ini pendidikan IPS menampilkan 4 profil. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan kewarganegaraan negara. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk SD. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP. Yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya pedoman penghayatan dan pengenalan Pancasila sebagai materi pokok pendidikan moral Pancasila. Pada kurikulum tahun 1994, mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, atau SMA. Secara konseptual, mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadahi tradisi citizenship transmission dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila. Mata pelajaran IPS yang diwujudkan dalam kurikulum 1994 ini terdapat pendidikan IPS terpadu di SD kelas 3 sampai dengan kelas 6,
Kemudian pendidikan terkonfederasi di SMP mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang ketiga ada untuk pendidikan jenjang SMA terdiri dari pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum. Dalam kurikulum IPS SD pada tahun 2006, kurikulum ini mengacu keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006. Dalam kurikulum ini tidak ada istilah pokok bahasan. Yang ada seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dan jam pelajaran relatif lebih sedikit per minggunya. Kesemuanya ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem, atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum tahun 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat dan memiliki paradigma baru dalam pembelajaran IPS. Hal ini diharapkan agar guru dapat mandiri, mau dan mampu menentukan sendiri pendekatan, metode, dan alat evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Saya Sita Nur Cahaya Putriani akan memaparkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu materi pendidikan IPS di SD. Materi pendidikan IPS adalah segala sesuatu, apapun atau bahan yang dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, mendewasakan manusia, atau membentuk manusia seutuhnya. Membentuk manusia yang memiliki moral dan nilai. Dan segala sesuatu itu bersumber dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, antropologi, ekonomi, politik, sosiologi, dan lain-lain. Dan berhubungan dengan materi pendidikan IPS di SD, diketahui bahwa pengorganisasian materi IPS di SD adalah pengorganisasian fusi atau mengemas semua materi dalam satu kesatuan secara terpadu sehingga tidak terlihat lagi identitas masing-masing disiplin ilmu. Tidak ada lagi labeling salah satu disiplin ilmu karena semua materi sudah dikemas menjadi satu. Nah, pokok bahasannya tidak dikembangkan dari satu disiplin ilmu, melainkan pokok bahasannya dikembangkan dari fenomena sosial yang ada atau dari identifikasi berbagai teori generalisasi. Baik, yang selanjutnya adalah jenis materi IPS. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah suatu objek, peristiwa, atau kejadian yang pernah terjadi. Jejak-jejak peristiwa atau segala sesuatu yang pernah ada di masa lalu ataupun sekarang yang sudah terjadi. Lalu fakta juga memiliki kedudukan mendasar. Kenapa mendasar? Karena fakta kan merupakan sebuah kebenaran. Oleh karena itu, dengan adanya fakta kita dapat menguji hipotesis dan dapat mengembangkan teori. Lalu kita juga tidak dapat mendapatkan konsep jika tidak ada fakta. Yang selanjutnya, fakta dihasilkan berdasarkan proses pengolahan. Maksud pengolahan di sini, fakta itu didapatkan dari hasil penginderaan dan pengamatan. Seseorang itu melakukan pengamatan, mencari informasi dan data lalu diolah dan hasilnya adalah fakta atau berbentuk fakta. Dan terakhir, setiap disiplin ilmu itu akan berbeda faktanya. Ini akan sangat jelas ya. Fakta yang dicari atau yang dibutuhkan masing-masing disiplin ilmu itu berbeda. Misalnya saja pada disiplin ilmu alam, fakta-fakta yang dicarinya itu seputar fakta ilmiah menyangkut fisika, kimia. Misalnya saja melalui disiplin ilmu alam yang dicari itu fakta tentang anatomi tubuh manusia, sedangkan dengan disiplin ilmu sosial yang dipelajari atau yang dicari itu fakta seputar interaksinya manusia dengan lingkungan. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah sekelompok benda atau stimuli yang memiliki kesamaan karakteristik. Brunner
Goodnow dan Austin 1962 juga mengatakan bahwa konsep merupakan abstraksi kesamaan atau keterhubungan antara sekelompok benda atau sifat. Bisa kita lihat juga misalnya pada manusia. Manusia memiliki dua konsep, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki masing-masing atribut. Atribut di sini berarti suatu karakteristik yang membedakan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Konsepnya laki-laki dengan perempuan pasti berbeda atribut berupa bentuk fisik, kelamin, ataupun suara. Lalu bisa kita lihat juga misalnya pada konsep globalisasi. Globalisasi terdiri atas beberapa atribut atau karakteristik. Globalisasi terjadi karena adanya westernisasi, internasionalisasi, ataupun universalisasi. Lalu ada 3 strategi dalam membangun konsep pada peserta didik. Strategi yang pertama yaitu mendaftar, mengelompokkan, dan melabelkan. Pada praktik di kelas, misalnya kita akan menjelaskan konsep kegiatan ekonomi. Kita bisa bertanya kepada murid. Misalnya, ketika kalian pergi ke pasar, aktivitas apa saja yang kalian lihat? Nah, lalu di sana peserta didik akan menyebutkan apa saja yang mereka lihat dan kita menuliskannya di papan tulis. Itu merupakan langkah mendaftar. Yang selanjutnya kita mengajak siswa untuk mengelompokkan daftar-daftar tersebut ke dalam 3 bidang. Misalnya yang pertama kita bertanya lagi, aktivitas manakah yang termasuk menghasilkan suatu barang atau jasa? Lalu yang kedua misalnya aktivitas mana yang termasuk penyebaran barang. Lalu yang ketiga aktivitas mana yang termasuk pembelian atau pemakaian barang. Nah, setelah kita dapatkan kelompok-kelompok tersebut, langkah ketiga kita melabelkan ketiga bidang tersebut. Misalnya yang pertama yang tadi sudah dikelompokkan aktivitas yang menghasilkan barang, lalu kita labelkan itu atau beri nama. Namanya adalah kegiatan produksi. Yang kedua kegiatan distribusi, begitupun yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, setelah itu anak akan mendapatkan suatu konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah itu kita dapat menjelaskan bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Strategi yang kedua yaitu mengalami, membuat hipotesis, dan menguji. Langkah pertama misalnya kita menyajikan suatu pengalaman yang dimungkinkan semua siswa itu pernah mengalami. Yang kedua kita memancing siswa untuk berspekulasi atau membuat hipotesis. Lalu yang ketiga kita mengajak siswa untuk menguji hipotesisnya dengan cara mencari data atau informasi yang relevan. Dan setelah itu kita dapat merumuskan hipotesis mana saja yang benar atau teruji. Nah, setelah itu kita dapat menyusun suatu konsep. Lalu yang ketiga, strategi yang ketiga ada mengenali contoh dan bukan contoh. Nah, kalau misalnya strategi ini diawali dengan kita menyebutkan suatu konsep. Lalu kita memberi tahu kepada siswa tentang subkonsep atau karakteristik dari konsep tersebut. Lalu setelah itu kita menyajikan contoh spesifik tentang konsep tersebut. Lalu pada tahap terakhir yaitu kita menyajikan contoh dan bukan contoh. Disinilah kita menguji pemahaman siswa terhadap konsep yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Kita menampilkan contoh-contoh dan juga bukan contoh. Di sana siswa diperintahkan untuk memilih manakah contoh yang benar dan mana yang tidak benar, yang tidak berkaitan dengan konsep yang sudah dijelaskan. Lalu yang selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang dibentuk dari perpaduan atau gabungan dua konsep atau lebih. Generalisasi juga berasal dari kata general yang artinya umum. Berarti di sini kita mengumumkan yang khusus. Ada jenis generalisasi yang relevan dengan pendidikan IPS, misalnya seperti yang sudah tadi dicontohkan mengenai pasar. Kita bisa setelah mengetahui berbagai konsep di pasar, kita bisa membentuk generalisasi. Misalnya, pasar adalah tempat di mana terjadinya kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti itu. Selanjutnya ada prinsip penyusunan dan pemilihan materi pendidikan IPS di SD kelas tinggi yang tentunya harus kita perhatikan ketika kita akan menyusun materi. Yang pertama yaitu relevansi atau kesesuaian. Relevansi di sini adalah harus adanya kesesuaian antara materi yang dipilih dengan kurikulum dan
karakteristik siswa. Yang kedua ada konsistensi atau ketetapan. Di sini kita harus memperhatikan konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi yang dipilih. Misalnya, ketika dalam kompetensi dasar, kelas 6 misalnya mengenali negara-negara di ASEAN. Nah, kita harus konsisten di dalam materinya itu, harus terus membahas perihal negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita tidak boleh membahas negara yang di Asia Timur. Yang ketiga ada adekuasi atau kecukupan. Adekuasi di sini harus digunakan dalam mempertimbangkan antara materi dengan tuntutan lingkungan dan karakteristik siswa. Misalnya kita harus memprediksi apakah materi ini cukup dapat dipahami oleh siswa dan memenuhi tuntutan lingkungan, dan jika belum, misalnya kita tambah lagi materi yang lebih luas dan lebih tinggi, dan apabila misalnya sudah cukup, kita tidak perlu menambahkan materi lain lagi. Yang selanjutnya adalah prosedur penyusunan materi IPS SD kelas tinggi. Yang pertama yaitu identifikasi kompetensi dan indikator. Hal ini tentunya turunan dari silabus. Kita harus memahami dulu silabusnya, lalu membuat standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua ada identifikasi klasifikasi materi. Kita mengklasifikasikan terlebih dahulu materinya, materi faktual, konseptual, atau prosedural. Lalu yang ketiga ada kurasi materi sesuai kurikulum. Materi sesuai kurikulum, kita menentukan cakupan materinya seperti apa yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat adalah memilih sumber dan bahan ajar. Lalu yang kelima menentukan media, lembar kerja, dan evaluasinya akan seperti apa. Selanjutnya membuat perencanaan pembelajaran yang tentunya akan terwujud dalam sebuah dokumen RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketujuh pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Lalu yang kedelapan adalah refleksi. Refleksi di sini merupakan suatu penilaian yang biasanya berbentuk tes terhadap siswa. Sebenarnya pada proses ini itu tidak hanya berkaitan dengan hasil belajar siswa, namun mengukur juga atau menilai seberapa berhasilkah kita sebagai pendidik melaksanakan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran berlangsung, sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, dan hasil ini pun akan berguna untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan mengenai media, metode, atau strategi pembelajaran. Yang selanjutnya untuk mengetahui lebih spesifik materi IPS di SD, kita lihat ada materi IPS SD kelas 4 yang pertama yaitu membaca dan menggambar peta. Yang kedua kenampakan alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada hubungan aktivitas manusia dengan lingkungan. Yang keempat ada sumber daya alam di sekitar lingkungan. Yang kelima ada keragaman etnis, budaya, agama di sekitar lingkungan. Yang keenam ada kegiatan ekonomi, dan yang terakhir ada sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam di Nusantara. Di sana kita dapat mengetahui bahwa cakupan materi atau lingkup materi di kelas 4 itu hanya berada di lingkungan sekitar. Karena menerapkan pendekatan expanding community approach, maka materi pembelajaran dikembangkan dari lingkungan terdekat ke lingkungan terluas seperti itu. Dan dapat kita bandingkan yang selanjutnya ada materi IPS di kelas 5. Yang pertama yaitu kenampakan alam di Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang kedua pembangunan di Indonesia. Dan yang ketiga ada ekonomi, koperasi, dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia untuk kesejahteraan. Lalu yang keempat ada sejarah kolonial Eropa di Indonesia. Ada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat kita lihat pada kelas 5 ini cakupannya sudah mulai meluas dari yang kelas 4 lingkungan sekitar, sekarang sudah ke lingkup Indonesia. Yang terakhir ada materi IPS di kelas 6. Yang pertama yaitu mengenal negara-negara ASEAN, mengenal kenampakan alam benua-benua di dunia. Yang ketiga ada peristiwa alam dan kerusakan alam. Yang keempat ada globalisasi. Yang kelima ada ekspor impor. Yang selanjutnya dan terakhir ada sejarah kemerdekaan dan dampaknya terhadap sejarah ASEAN dan negara sekitarnya. Dapat kita ketahui juga di kelas 6 ini cakupannya sudah mulai luas ke wilayah benua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sanggahan, tambahan, ataupun pertanyaan bisa kita diskusikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.